Shalom. Shalom. Kita bersyukur ada di sini karena anugerah Tuhan. Juga teman-teman dari Giat, juga Bapak Agus boleh hadir ya teman-teman. Mari berikan aplaus dulu buat teman-teman kita ya. Saudara kita ini, sahabat kita, kerabat kita, rekan sekerja di dalam ladang Tuhan. Lalu kemudian ada beberapa jemaat yang belum bisa hadir, mungkin ada perjalanan juga, ada yang karena pekerjaan sehingga harus berangkat malam dan kemungkinan mereka akan tiba malam ini juga di tempat ini. Dan mungkin juga besok juga akan ada yang mungkin baru tiba juga di tempat ini karena ada beberapa keluarga yang ada di luar kota. Tadi yel-yelnya apa yel-yelnya tadi pagi saudara? Oke, saya yang menyebutin gereja Giat, saudara menyahut dengan yel-yelnya yang sudah dikatakan tadi, oke? Harus semangat ketika saudara mengatakan itu, harus semangat, jangan loyo ya. Oke? Gereja Giat kasih Tuhan, Yesus berkata, gereja Giat Tuhan. Semangat tuh bisa. Atau karena dingin kali ya. Sekarang enggak. Oke, sekali lagi ya Bapak Saudaraku. Gereja kuat. Kasih Tuhan. Gereja Giat. Kasih Tuhan. Keluarga Tuhan. Gereja Giat Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu kekasih Tuhan. Malam ini di season yang pertama ini, sekalipun tadi ada season yang pertama juga tadi siang, tapi itu di luar kita punya tema, tapi spesial malam ini sebuah tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya terus berbicara tentang tema itu, yaitu kasih diperkuat, keluarga kuat, dan gereja pun juga kuat. Saya ajak kita saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai dengan ayat 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Saya rasa semua jemaat hadir ada di sini, nggak ada yang di bawah. Kalaupun ada di bawah mungkin pamat ya. Ya karena kondisinya yang nggak fit. Tapi saya rasa yang lain harus mestinya hadir di sini. Karena event ini, momen ini yang mesti kita cari. Dan kalau sampai nggak ketemu nggak dapat eman gitu loh harusnya. Ya, jadi tolong temannya ya kalau ada di bawah supaya suruh untuk naik ke atas. Ya, tolong diingat, dilihat teman-teman yang tidak naik di atas siapa supaya dipanggil harus naik ke atas. Kasihan karena jauh-jauh dari Mojokerto kalau nggak dapat apa-apa eman harusnya. Amin. Amin. Iya, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke 46 sampai dengan ayat 47 saja, 2 ayat saja, kemudian beberapa ayat yang akan menjadi tambahannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati. Nanti apa saudara ya? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Anda saudara garis bawahi kalimat itu, dikatakan dan mereka disukai semua orang. Keren banget Bapak Ibu Saudara. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, Anda perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dunia ini dimulai dari adanya kasih dari Allah.
Yang percaya katakan amin. Dunia ini, bumi ini yang kita pijakkan kaki kita, dimulai dari adanya kasih dari Allah. Saya percaya banget itu, bahwa oleh karena kasihnya yang kuat, oleh karena kasihnya yang begitu menggelora, jadilah bumi ini yang sekarang kita pijakkan kaki kita, yang sekarang kita jadikan sebagai tempat untuk kita mencari nafkah, sebagai tempat di mana kita berteduh, membangun rumah, mengerjakan segala sesuatu, yaitu di atas bumi ini yang ada hari ini. Saudara, saya percaya banget, bumi ini ada, sekali lagi, itu karena kasih daripada Tuhan. Jadi apa maksudnya? Saya diingatkan satu hal sama Tuhan tentang the power of love itu, tentang kekuatan dari sebuah cinta, sebuah kasih itu membuat apa yang tidak mungkin jadi mungkin, membuat apa yang tidak ada menjadi ada, dari nol jadi luar biasa. Itu dimulai the power of love, karena ada kuasa kasih Allah yang membuat, yang akhirnya dibikin jadi, akhirnya bumi ini jadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, bahwa dengan kekuatan dari kasih Allah, diciptakannya lah terang, dan inilah yang disebut kekuatan dari sebuah kasih daripada Tuhan. Kalau kita melihat dari sejarah penciptaan, itu disebut apa? Hari pertama Tuhan Allah menciptakan apa? Apa? Diciptakan langit dan bumi. Diciptakannya lah terang. Itulah dari sebuah kekuatan dari kasih itu, saudara. Dan dengan kekuatan kasihnya itu pula lah diciptakannya yang namanya cakrawala, yang memisahkan air dan apa? Apa Pak? Dan daratan. Itulah disebut hari kedua dalam penciptaan. Dan saya mau katakan, semua bisa terjadi itu dari sebuah kekuatan dari kasih daripada Tuhan itu. Itu yang akhirnya memperkokoh bumi ini, itu yang akhirnya memperkuat bumi ini, dan bahkan itu yang akhirnya membuat bumi ini jadi indah. Coba bayangkan, bumi ini diciptakan lalu kosong aja, lalu gelap gulita misalnya, atau air aja, gimana kira-kira kita hidup nggak? Yang hidup cuma hanya ikan aja, atau enggak? Coba bayangkan, kita semua jadi ikan-ikan semua di bumi ini. Kita nggak bisa hidup, Bapak Ibu Saudara. Dasar nggak? Pernah nggak merenungkan itu? Wow, ternyata dari the power of love itu bisa membuat yang tidak indah jadi indah, Pak. Bapak Ibu Saudara pernah jatuh cinta? Pernah. Jatuh cinta begitu rasanya, sejuta rasanya. Iya nggak? Benar nggak? Ya, betul. Dan yang membuat itu wajahnya wajah jadi kuat. Benar, itu dari kekuatan dari sebuah cinta dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah hari yang kedua di dalam sejarah penciptaan. Dengan kekuatan kasihnya pula diciptakannya lah darat dan laut. Itulah yang disebut dalam hari penciptaan, hari ketiga. Diciptakannya darat, diciptakannya laut. Aku yakin banget, nah itu bukan kekuatan dari sebuah kasih dari Tuhan Allah. Bapak Ibu, Tuhan
mau begini, ngapain sih aku repot-repot, aku ciptakan aku ciptakan daratan, aku ciptakan laut, mendingan aku tak ciptakan aja laut aja deh supaya nggak repot-repot ngurusin manusia yang begitu banyak ini. Nanti saya mau bicara besok hari di season yang kedua tentang akibat dari kekuatan kasih Allah itu, bagaimana pertumbuhan kekristenan itu bertumbuh secara pesat. Dari 8 miliar jumlah penduduk dunia itu hampir 3,6 miliar itu adalah penduduk Kristen. Berarti ada sekitar sepertiga ya, sepertiga dari penduduk dunia ini itu anak-anak Tuhan yang alami kasih Tuhan. Wah, itu dari mana? Itu dari sebuah kekuatan, dari sebuah kasih daripada Allah. Dan tentu ada orang-orang di dalamnya itu yang mengambil bagian dan mengambil peran di dalam memenangkan dan mengembangkan kekristenan. Itulah hari yang ketiga yang dikatakan dalam sejarah penciptaan. Wah, dia menciptakan daratan, lalu kemudian dia juga menciptakan apa? Menciptakan laut, Bapak Ibu Saudara. Itu hari ketiga. Dan dengan kekuatan kasihnya juga Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Dan itulah di hari penciptaan disebut hari keempat pada penciptaan bumi ini. Terciptakan benda-benda di cakrawala. Apa itu? Hah? Bukan bulan. Bintang, kuliah bintang-bintang gemerlapan dan bumi, matahari, bulan, bintang. ku dengar, ya Tuhanku, terus aku heran melihat ciptaanmu yang maka memuji. Ini dia. Kalau bisa ini Saryosa ini cocok ini. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu ya. Itulah yang saya katakan, ya. Itulah yang dikatakan di dalam penciptaan sebagai penciptaan di hari yang keempat atau hari yang kelima. Dengan kekuatan kasihnya juga dia menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itulah hari yang kelima dalam penciptaan. Ingat-ingat ya, besok saya tanya, saya sudah dapat hadiah ini. Itulah hari yang kelima. Dia menciptakan ikan di laut. Dia menciptakan burung-burung di udara. Dan semuanya itu untuk membuktikan tentang kebesaran, kuasa, kasih daripada Allah kepada Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Tuhan menciptakan semua itu, perlu saya sampaikan kepada saudara, barulah di hari yang ke-6 inilah Allah menciptakan apa? Manusia. Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, apa yang Tuhan bilang kepada manusia? Dengan kekuatan dari kasih Allah, semua yang sudah Dia ciptakan itu tadi disuruh manusia untuk mengelolanya, tentunya dengan kekuatan kasih Tuhan. Dan itu dibuktikan, manusia itu ditaruhlah yang kita sebut apa? Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Taman yang indah, seindah wajahmu gitu. Taman yang begitu indah sekali,
Apa itu nama semerbak baunya? Nggak ada kecut di sana. Sorry. Di sana nggak payu kecut-kecut, di sana nggak ada. Di sana semua harum semerbak. Namanya Taman Eden, ya kan? Bukan taman hati, Taman Eden, apalagi taman cinta, gitu ya Mas Daniel ya. Jatuh cinta gitu ya. Saya tunggu undangannya ya. Jangan lama-lama tuh sudah mau datang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden. Dan, aku naruh lu ya di sini ya. Tolong pelihara semua. Lu kelola kabeh. Semua itu ada dalam genggaman otoritasmu. Tapi di tengah-tengah taman itu ada satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua pohon, buah pohon di taman ini, Mas Daniel, boleh lu makan. Ya, tapi ada satu itu yang nggak boleh kamu sentuh. Apalagi lu ambil, bahaya itu. Apa itu? Buah pengetahuan tentang yang benar dan tentang yang jahat. Adam dan Hawa, it's okay. Siap. Tapi dalam perjalanan akhirnya harus tergelincir dari taman itu. Karena apa? Karena hilangnya cinta dan kasih mereka terhadap perkataan Tuhan. Hanya satu alasan, hilangnya cinta dan kasih mereka terhadap apa? Terhadap apa yang Tuhan katakan dan firmankan. Dan ketika kasih itu menjadi hangus dan tiada terhadap perkataan Tuhan, terpaksa harus Adam dan Hawa diusir dari apa? Dari Taman Eden itu. Kendati pun demikian, Tuhan pun masih tetap konsisten terhadap Dia punya kasih kepada Adam dan Hawa. Saya mau tanya sih, yang melanggar aturan Tuhan itu, yang melanggar perintah Tuhan siapa? Adam dan Hawa? Hawa. Hawa. Tenang ya. Menyalahkan. Mau lebih parah lagi, disilakan ular ya, Pak ya. Begitu dia pandang, dia lihat, dia amati, mungkin saja buah itu sangat indah dan berkilau-kilauan. Mungkin saja dia mengeluarkan bau semerbak harum. Dan Hawa ini akhirnya tergiur, dan akhirnya Hawa itu pun juga dia ambil. Betul ya, bila apa yang terjadi Bu? Lalu dia ngapain? Setelah dia ambil ngapain? Dimakan. Setelah dimakan ngapain? Sebentar sudah dimakan lebih cepat kerumatan ini. Ya. Setelah dia diambil, ngapain? Dia berikan sama suaminya dulu. Betul, berarti baca Alkitab. Setelah diberikan sama suaminya, lalu apa? Lalu dimakan bersama-sama. Ya kan? Mari dimakan, apa yang terjadi?
Kalau bahasa Inggrisnya ngomong gini, matanya melek. Hah? Lu gitu. Yang satu bilang, lu gitu juga. Sembunyi sudah. Apa Bu? Iya Bu. Jangan ada yang telanjang di sini, salah. Katanya orang lagi ngetren gini, Pak Supir, nggak bahaya tak Pak Supir? Pelan-pelan Pak Supir, nggak bahaya tak Om? Ya itu jangan mau sekarang begitu Pak. Itu dan betul Bapak Ibu Saudara, kekuatan dari kasih itu hilang. Dan ketika kekuatan dari kasih itu hilang, kesimpulannya hilang segala kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kendati pun demikian, saya bilang Tuhan Allah kita masih tetap konsisten terhadap Dia punya kasih. Yang Allah lakukan apa? Allah berjalan-jalan di Taman Eden itu dan lalu apa? Bertanya, di mana kau? Adinda, Hawa, dan Adam. Mereka bersembunyi. Kekasih Tuhan, ketika kasih kita hilang kepada Tuhan, kita menjadi tersingkir dari hadirat Tuhan, dan kita tidak akan pernah mendapatkan suatu kekuatan yang besar dalam menjalani hidup ini secara damai dan tentram, penuh ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kendati pun demikian, Tuhan masih tetap sayang kepada mereka. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak mungkin sebuah keluarga itu kuat kalau tidak diikat oleh yang namanya cinta dan kasih. Betul? Keluarga itu tidak akan pernah kuat kalau tidak diikat yang namanya cinta dan kasih. Keluarga dapat bertumbuh kalau ada kasih di dalamnya, ada cinta di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, suami dan istri akan saling memberi, akan saling berkorban kalau kasih itu ada dalam rumah tangga. Katakan amin. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara orang bisa membuat satu korban atau berkorban kepada sesuatu kalau dia tidak punya kasih. Saya jamin tidak akan mungkin. Yang percaya katakan amin. Jadi kasih itu memegang peranan yang luar biasa. Kasih itu memperkuat keluarga kita, memperkuat rumah tangga kita, memperkuat kepribadian kita, bahkan memperkuat komunitas kita yang ada. Tepuk tangan ada saudara Tuhan. Kekuatan kasih itu mampu memperkuat kita punya rumah tangga. Serius. Makanya kasih itu mulai sekarang suami, istri, anak harus mulai kita perkokohkan kasih kita satu dengan yang lain. Yang percaya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kasih itu kuat, kalau kasih itu ada, sorry ya, apapun keadaannya, apapun problemnya Pak, sesulit apapun kehidupan, orang bilang angel, orang bilang sorrow, orang bilang menderita,
kesulitan, gak bisa makan mungkin, gak punya uang mungkin, kesakitan mungkin, pergumulan demi pergumulan mungkin yang dialami sepasang suami istri, keluarga, anak Tuhan. Kondisi yang bagaimanapun, situasinya gaya gimana pun, keadaannya bagaimanapun Pak Ibu, aku percaya banget kalau di dalam keluarga itu kasihnya itu sangat kuat, kasihnya itu solid, kasihnya itu solid. Aku yakin keluarga itu pasti bisa melewati. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Terus dalam satu pun seperti kau sahabat yang sejati. Mungkin orang ngomong gini, ekonomi lagi lesu Pak, ya. Keuangan lagi lesu Pak. Bagaimana mungkin bisa kondisi rumah tangga saya itu bisa happy? Bagaimana mungkin kondisi rumah tanggaku itu bisa saling menyayangi? Bagaimana mungkin kami bisa saling menerima? Bagaimana mungkin kami bisa saling support? Masing-masing kami aja kami nggak bisa kami bisa mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Nonsense Pak, nothing, nggak mungkin Pak. Itu semua mungkin, itu semua tidak mungkin karena memang nggak ada kasih di dalamnya. Itu memang semua tidak mungkin, memang semua tidak akan bisa karena nggak ada kasih. Tapi kekuatan dari sebuah kasih itu bisa mengubah apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi mulai hari ini, saudara, yang kita mau perhatikan sekarang, kita harus memperkuat kita punya cinta dan punya kasih di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, satu sama yang lain. Tiada satu pun seperti kau sahabat sejati, dalam bahaya kau menggendongku. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita gak ada alasan. Udah gini aja lah, rame melulu terus. Bapak pulang dari kerja, di rumah istri sudah menunggu. Ternyata nggak ada yang dibawa apa-apa. Dapur mulai bunyi-bunyi, kelontang, kelenteng kapannya? Ya, suami pulang ke rumah, istri nggak ada yang bisa dimasak di rumah. Lalu suami begitu datang, piring mulai kerondang, gerundung. Suami pulang dari pekerjaan capek, jauh-jauh dari kerja. Ternyata rumah gelap gulita, ternyata belum diisi tokennya. Tapi aku tahu, ketika ada kasih, biarpun gelap, suaminya ngomong, "Ma, lagi gelap ya?
Terus istrinya ngomong, siapa yang nggak tahu kalau ini gelap? Sabarnya, Ma. Pasti kalau kita ada uang nanti kita beli, kita istokan. Lalu istrinya bilang, siapa yang nggak sabar lagi? Lu bisa sabar, sayang gua masuk kamar deh kalau duit. Tapi orang yang di lokasi, jawabannya, iya Pak. Mari kita berdoa. Mana tahu tetangga digerakkan Tuhan untuk kita diisi tokennya. Dan ternyata ketika mereka berdoa, ternyata tiba-tiba lampunya nyala. Entah dari mana, tidak tahu juga. Aku tahu bisa menyala karena masih bulan purnama. Dulu ya. Dan bulan purnama masih terang dong. Kecuali bulan sapi, Pak. Cepat hilang terangnya. Kalau bulan purnama kan terang ya. Pak, ya, saya dengar katanya Daniel kalau mau nikah nanti bulan purnama. Kok nggak ada yang mengaminkan ini ya? Siapa yang mau? Siapa yang ingin gagal dalam cinta? Semua bisa Pak lagunya ini. Rindu jadi benci, rindu jadi luka, semua karena cinta. Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku tak berdaya. Sudah dilanjut, ini kita mau khotbah saudara. Ya? Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua 46-47 berbicara sebuah the power of love, tentang kekuatan dari sebuah kasih di antara keluarga jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Ada beberapa bentuk kasih yang ditujukan oleh mereka, dan ini yang memperkuat posisi keluarga, memperkuat posisi komunitas kita, bahkan juga memperkuat gereja kita. Gereja dia kasih gereja Tuhan. Yes. Saya ingin mau bagi itu saudara, agar keluarga kita kuat, komunitas kita kuat, persahabatan kita kuat, persaudaraan kita kuat, satu sama yang lain. Mau Bapak Ibu saudara? Ya, persahabatan kita kuat. Kalau orang Amerika bilang salawasir. Ya. Seduluran salawasir. Ya Mas Iri, Pak Iri. Saya diajari bahasa Jawa pintar saja. Salaminyo Pak ya. Salaminyo Pak saudara. Salaminyo, nyonyo ya. Salaminyo. Iya kan? Persaudaraan kita kuat, persaudaraan kita baik, berjemaat kita satu sama yang lain semakin kuat, semakin kokoh. Tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diomong-omongkan. Biar itu kuat. Kasih kita satu sama yang lain, cinta kita satu sama yang lain, komunitas kita kuat, keluarga kita kuat, gereja kita pasti kuat. Amin. Badai apapun, tantangan apapun, kita akan kokoh, kita akan kuat. Tepuk tangan dulu yang bersyukur. Yang pertama, ketekunan orang
orang ini bertekun untuk mencari Tuhan. Sederhana enggak? Coba Bapak Ibu Saudara baca ayat 46. Dikatakan di situ dengan apa? Bertekun. Mereka bertekun. Poin pertama, kalau kita ingin mau kasih kita semakin kita perkuat, keluarga kita menjadi kuat, komunitas kita menjadi kuat, persahabatan kita menjadi kuat, pertemanan kita tetap solid. Bapak Ibu Saudara, saya bilang solid, saudara. Tidak mudah dipecahkan, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diomongin yang enggak, tidak mudah termakan omongan, tidak mudah terprovokasi. Maka poin yang pertama yang saudara fahami adalah memiliki ketekunan di dalam mencari Tuhan. Katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia memiliki saringan-saringan yang tidak mudah dimasuki atau disusupi oleh apapun. Katakan amin. Orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, itu tidak mudah disusupi atau dimasukkan hal-hal yang tidak dan bukan daripada Tuhan. Gak gampang. Dia ngomong gini, sorry man. Kenapa? Karena dia memiliki ketajaman batin rohani yang telah diasah oleh hubungannya, relationship-nya dengan Tuhan. Ada sebuah hubungan yang bagus dengan Tuhan, sehingga hidupnya, dirinya, pikirannya, hatinya itu selaras dengan Tuhan. Dan ini yang bikin kita menjadi kuat berlimpah. Itu satu ya, ketekunan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sehati. Dikatakan tadi dengan bertekun dan dengan apa? Sehati. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang ini saudaraku, komunitas yang ada di Yerusalem ini pada masa itu, mereka bertekun mencari Tuhan, dan kemudian mereka dipenuhi dengan apa yang namanya? Sehati. Nyari orang yang sehati itu tidak mudah Pak Ibu. Betul nggak? Cari teman itu teman banyak, teman makan teman. Ya bukan? Ya, teman makan teman. Ada itu banyak itu Pak Bu. Iya banyak. Ayo jeruk makan jeruk lagi ada itu. Pakai kejadian kayak gitu. Iya, semangka. Coba kayaknya. Ya. Nek ngomong teman akeh teman, tapi cari orang apa tadi? Itu sehati itu nggak mudah. Artinya gini. Oke. Ya itu satu Bu. Tapi sehat dalam arti begini. Dalam duka, dalam suka, senang, happy, bahagia, dia tetap apa? Tetap sehati dengan kamu. Itu mantap Pak. Lebih dari apapun. Dan itu yang kita mau cari hari-hari ini. Aku mau semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sehati. Sehati satu sama yang lain. Nggak ada embel-embel yang lain, nggak ada. Semua sehati. Katakan amin. Apa yang dimaksudkan mereka sehati dalam mewujudkan kasih? Ini penting. Dan doa. Coba lihat tadi. Bagaimana mereka berkumpul lalu apa? Berkumpul lalu memecah-mecahkan apa? Memecahkan piring. Memecahkan roti. Makan Ibu. Berbagi. Saya bersyukur ya di gereja kita giat. Saya bersyukur di Mojokerto, walaupun hanya sederhana, tapi setiap ibadah apa? Berbagi. Apa deh? Ada roti yang dipecah-pecahkan. Bukan karena kita berkelebihan. Tidak. Tapi kita lakukan itu. Aku memegang prinsip firman ini, Pak. Aku belajar dari sini. Gereja mula-mula itu demikian.
Boleh gedung punya, boleh. Bagus gereja boleh, tapi jangan lupa prinsip yang Tuhan ajarkan. Bersehati dan memecahkan roti, makan bersama. Mereka cari Tuhan, mereka sehati, mereka berdoa. Setelah itu mereka memecahkan roti dan makan bersama. Itu gereja mula-mula. Sekarang udah hilang itu. Sekarang disebut bukan gereja mula-mula lagi, tapi gereja modern. Modern, Bu. Tahu modern? Ya, temannya sebelahnya nggak kenal. Apalagi ngajak makan satu meja dengan dia, sorry. Ya, gereja modern apa sekarang ini? Gereja modern seindahkan aja dulu. Sementara bagaimana kehidupan di bawah saya nggak tahu. Saya belajar dari firman ini. Itu yang aku lakukan. Saya berpedoman terhadap kepada gereja mula-mula. Mereka sehati berdoa, sehati mencari Tuhan, tetapi juga mereka sehati makan bareng-bareng. Tempe, tahu, lodeh, telur, sambal, Pak. Kerupuk, Pak. Kerupuk. Apalagi tadi yang dibikin Ibu Silas. Rujak, makan bareng. Aku bersyukur saya lihat di sini tadi. Ternyata dibikin di bawah, mereka cari saya, mereka cari pendetanya, dibikin sama Pak Gembala, tadi makan. Kalau kayak gini ya Pak Saudara, mungkin Pak Gem, mungkin 1 tahun udah berat badannya sudah, mungkin kalah sama Pak Agus. Pasti naiknya akan banyak. Ya. Bapak Ibu Saudara, kasih diperkuat, keluarga kuat, gereja kuat. Kalau kita yang pertama kita mencari Tuhan, dan yang kedua kita harus berbagi kasih. Makan bersama itu adalah tanda apa? Persatuan, Pak Ibu, bersatu. Makan bersama itu tanda persatuan loh. Masa ada musuh makan bersama sama musuhnya? Gak mungkin, Pak Ibu. Kalau yang musuh kemudian makan bersama, begitu ketemu dia langsung dihajar sudah. Boro-boro makan bareng. Makan bersama, Alkitab mengatakan mereka makan bersama. Itu tandanya apa? Persatuan. Persatuan. Semakin kita memperkuat kesatuan kita, keluarga kita semakin kuat. Gereja Bapak Ibu Saudara juga di gereja dia semakin kuat. Pasti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, mereka dikatakan selalu memuji Allah. Ayat 46. Ada yang sudah menemukan? Bantu saya baca dong. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Titik. Sambil apa? Memuji Allah. Jadi ini, yang pertama tadi mereka tekun untuk mencari Tuhan. Yang kedua tadi mereka bersehati dalam mewujudkan kasih dan berdoa. Dan yang ketiga tadi mereka berbagi kasih. Dan yang keempat tadi mereka makan bersama. Gitu ya? Mereka makan bersama. Seperti apa sih? Mereka makan bersama. Dan yang keempat terakhir apa? Memuji Allah. Keren lah ya. Mereka memuji Tuhan. Mari kenyang, mari diberkati Tuhan. Apa? Memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Memuji. Memuji Tuhan. Mari kita puji Dia. Puji. Puji. Mari kita puji Dia. Puji. Puji. Mari kita puji. Ya, memuji Tuhan selalu. Ayo berdiri ya.
setelah 4 poin ini dilakukan, setelah 4 poin ini dilakukan, apa dampak? Ini sekarang. Sedang pahami hal ini. Apa dampak dari the power of love yang sudah dinyatakan? Ini dia. Yang pertama, mereka disukai. Apa? Semua orang. Yes, Pak. Mereka disukai apa? Semua orang. Wah, senang gak? Senang gak? Senang, Ibu. Daripada kita dibenci orang, dikatakan mereka disukai semua orang. Saya bersyukur saya ada di tengah-tengah lingkungan yang non-Kristen. Hampir 95%. Banyak daerah saya. Tapi jujur, aku gak memuji diriku sendiri. Tapi dari apa yang kami rasain di Pastori, tetanggaku sebelah itu Pak Haji, sudah Pak Kiai. Kalau ada acara dia masak apa saja, pasti aku dibawa, Bu. Aku dibawa, Bu. Sebelah rumah yang satu juga demikian. Bahkan beberapa gang dari rumah saya pun juga demikian. Bapak, Ibu, bukan karena Pak Syukur hebatnya. Aku tahu dampak dari kita punya hubungan dengan Tuhan. Dampak dari kita memiliki kasih dan sehati. Itu yang bikin orang banyak di sekitar kita dibuat hatinya sama Tuhan, menjadi kita disukai, kita dikasih, dan itu semua karena kita dekat dengan Tuhan. Poin yang pertama, dampak dari kita melakukan ini, saudaraku, tekun mencari Tuhan, sehati, berbagi kasih, tidak memakan sendiri, makan bersama, selalu memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. 47. Saya baca ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai apa? Semua orang. Ketika saudara kasih itu kamu perkuat. Kasih itu kamu perkuat, Bapak Ibu saudaraku. Maka keluarga kita kuat. Hubungan kita satu sama yang lain kuat. Bagus. Kita disukai semua orang. Dan keluarga kita kuat. Gereja kita pun juga pasti kuat. Dan yang terakhir, dari buah ini orang sehati, ini orang bertekun mencari Tuhan, dan dia hidup di dalam berbagi kasih. Dan yang kedua, coba saya baca ya, kalimat selanjutnya. Dan tiap hari Tuhan menambah apa? Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dampak dari kasih itu, Pak, rupanya bisa menambah sesuatu yang positif dalam hidup kita. Ibaratnya gini loh, tapi tidak sama, tapi hampir mirip. Ada orang menabur, semakin apa? Semakin diberkati, semakin kaya. Ada orang yang menghemat apa? Setengah mati, setelah kekurangan. Semakin engkau menyatakan kasih itu, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada nilai plus, ada tambahan dari Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini biarlah kasih-Mu kamu berkuat, agar keluarga kita kuat, hubungan suami istri kita lebih kuat, hubungan kita dengan rekan sekerja, teman-teman kita semakin kuat.
dan gereja kita semakin kuat dan bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Selesai saya khotbah, saya mau ajak kita ke satu pujian.